Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulallahul kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan hidayahnya. Dari hidayahnya kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, yang dimana dari nikmat itu kita bisa mendapatkan sebenarnya nikmat dari Allah SWT, dan kita bisa mati di atas agama Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, serta sahabat-sahabat beliau. Amma ba'd. Hari ini mungkin kita masih bisa bernafas, aktivitas seperti biasanya, masih bisa makan, berjalan, menghirup udara segar. Namun kita belum tahu apakah besok kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala, karena kematian adalah hal yang pasti. Namun kematian tidak tahu kapan datangnya. Maka dari itu ada salah satu hadis dari Ibnu Majah mengatakan, di antara orang-orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan bekalnya untuk kematian tersebut. Kematian adalah jalan pertama menuju akhirat. Untuk meyakinkan bahwa apakah adanya surga atau neraka, maka kematian adalah jalan utama dan jawaban yang paling tepat. Karena dari kematian kita akan menuju alam barzakh, di mana kita akan dikubur, kita akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Kematian bukanlah hal yang biasa. Mengapa Allah merahasiakan kematian? Karena dari kematian kita tahu bahwa manusia selalu memohon atau meminta di saat waktu-waktu yang dibutuhkan saja. Maka dari itu Allah merahasiakan kematian, supaya manusia selalu senantiasa bertakwa, mengingat kepada Allah SWT. Apa persiapan kita untuk menuju kematian? Apakah kita sudah siap untuk berpulang kepada rahmatullah? Persiapan di dunia saja kita sudah menyiapkan segalanya, baik dari harta, benda. Kita mudik saja membutuhkan barang-barang bekal yang banyak untuk menyambut kedatangan yang ada di kampung. Lantas sebaliknya, bagaimanakah bekal kita untuk menghadapi kematian nanti? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan cobaan dan kebahagiaan, dan hanya kepada Kamilah kamu kembali. Dari ayat tersebut kita bisa menafsirkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa, entah itu tumbuhan, hewan, manusia, ataupun sebagainya, akan merasakan yang namanya
kematian. Dari kematian kita bisa belajar bahwa kehidupan di dunia adalah hal yang bersifat sementara. Dunia adalah jembatan, bukan tempat untuk bersinggah. Kehidupan yang kekal selamanya adalah di akhirat nanti. Ibaratkan kita menyeberangi sungai. Ketika kita berdiam diri di sebuah jembatan, maka suatu saat jembatan itu pasti akan roboh atau rusak. Begitu pula dengan dunia yang hanya bersifat sementara. Kita contohkan saja ketika berbulan puasa. Ketika kita mencoba untuk membatalkan atau tidak berpuasa, maka kenikmatan tersebut hanyalah sementara karena kita hanya menahan lapar dan membayarnya dengan sebuah makan di siang hari atau di sore hari. Namun hal tersebut membuat kita kenyang untuk sementara, berbeda dengan waktu ketika kita berbuka puasa. Walaupun kita makan banyak, makan sedikit, akan tetapi hal tersebut bisa kita rasakan, kita syukuri bahwa ketika teman-teman kita makan, semua makan, disitulah kita merasakan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita harus senantiasa menyiapkan diri untuk berpulang kepada rahmatullah. Sebagai orang muslim, senantiasa kita meningkatkan takwa, karena tidak ada bekal terbaik untuk menghadap Allah selain takwa. At-taqwa hauna. Takwa itu berasal dari dalam diri kita. Ahibati fillah, kematian adalah hal yang pasti. Kita sebagai manusia layaknya mempersiapkan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita pulang dengan rasa menyesal dan kita ingin kembali ke dunia seperti dalam surat Al-Munafikun ayat terakhir, bahwa orang-orang munafik ingin kembali ke dunia karena ingin bersedekah. Fa asaddaqu wa akum minas solihin. Dan hidupkan saya kembali, saya ingin bersedekah. Dari hal sekecil itu pun kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendetailkan manusia sedetail-detailnya. Jangan sampai kita pulang dengan rasa menyesal. Kita tidak tahu orang-orang yang dikubur, orang-orang yang sudah mati, wafat mendahului kita, mereka ingin apa untuk pulang ke dunia? Mereka ingin membenarkan amalnya, bukan ingin untuk memperbanyak harta dunia kita. Maka dari itu, kita harus menyiapkan dengan sebenar-benarnya. Demikianlah pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.